Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 5, akan berbicara tentang studi kasus tambang Galian C di Tembalang, Semarang yang tidak memiliki izin serta kerap mengganggu masyarakat. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita berbicara sedikit mengenai sejarah industri pertambangan. Di dunia, pertama kalinya tambang hadir dalam sejarah yaitu pada zaman prasejarah. Dan di Indonesia sendiri, tambang pertama kali mulai dikenal saat masa kolonial Belanda hingga sekarang. Tambang saat ini terbagi atas 3 jenis, yaitu tambang batu bara, tambang mineral, serta tambang bahan bangunan. Pertambangan kerap kali dikaitkan dengan permasalahan perekonomian, di mana sebenarnya industri pertambangan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pendapatan negara dari sektor pertambangan bisa mencapai triliunan jumlahnya, dan itu semua bisa didapatkan melalui pajak, royalti, dan dividen dari perusahaan tambang kepada negara. Selanjutnya, kita akan membahas subbab tentang teknologi dan inovasi. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasi pertambangan. Inovasi seperti otomatisasi, penggunaan drone, dan teknologi pemetaan canggih telah merevolusi industri ini. Lalu selanjutnya, kita menjelaskan tentang identifikasi masalah dan faktor penyebab kenapa tambang tersebut bermasalah. 1. Tambang ilegal dijalankan oleh PT Dagal Handal Prima tanpa izin legal yang sah. Izin ini sempat ada pada tahun 2023, namun tidak diperpanjang oleh pihak tersebut. Kedua, pengawasan pemerintah lemah dan ada dugaan keterlibatan oknum pemerintah yang mengintervensi agar tambang tetap beroperasi tanpa izin. Hal ini mungkin berhubungan dengan apa yang akan diperoleh oleh oknum-oknum tersebut. Yang ketiga, faktor penyebab utama kurang ketegasan hukum, pengawasan yang tidak cekatan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan serta sosial. Terakhir, tambang ini telah beroperasi ilegal selama 2 tahun menyebabkan keresahan warga sekitar. Selanjutnya, kita akan menuju topik kebijakan yang menyebabkan masalah. Pertama, tumbang tindih kebijakan perizinan dan lemahnya pengawasan oleh pihak terkait. Kedua, kawasan Mangunharjo adalah daerah resapan air yang seharusnya dilindungi, tapi tetap dikeluarkan izin tambang tanpa kajian lingkungan memadai. Ketiga, proses perizinan yang rumit dan tidak transparan sehingga banyak tambang beroperasi ilegal. Salah satunya yaitu di kawasan Mangunharjo ini, yang tidak memiliki izin pertambangan. Terakhir atau keempat, regulasi daerah yang belum terpadu memperparah masalah ini. Adapun aktor yang terlibat dan peranannya masing-masing. Pertama, pengusaha atau pemilik tambang. Pengusaha atau pemilik tambang mengabaikan aturan demi keuntungan menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah Mangunharjo. Kedua, oknum anggota DPRD Semarang berinisial HLB diduga pengelola tambang ilegal dan melakukan intimidasi terhadap media, sehingga media jarang ada yang membuat berita tentang tambang tersebut. Ketiga, perusahaan CV Dagal Handal Prima menjalankan kegiatan tambang tanpa izin resmi. Keempat, aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan, KPK, DPRD, pemerintah daerah, dan Kementerian ESDM terlibat dalam penanganan dan pengawasan di daerah tambang tersebut. Terakhir, masyarakat dan media menjadi pihak terdampak dengan masalah sosial, kerusakan lingkungan, dan intimidasi pers. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siapa sih pihak yang bertanggung jawab atas tambang tersebut, yaitu pertama, ada CV Inti Daya Perkasa Jaya, bertanggung jawab karena melebihi izin dan melakukan pelanggaran hukum. Kedua, oknum DPRD yang namanya tersantum dalam dokumen terkait tambang berpotensi terkena sanksi etika dan hukum. Lalu, pemerintah daerah atau Perda bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan,
sehingga aktivitas ilegal tersebut berlanjut. Lalu selanjutnya atau terakhir, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti berdasarkan UU Mineral dan Batu Bara. Lalu selanjutnya kita membahas tentang solusi yang kelompok kami berikan tentang masalah ini. Solusi pertama, penegakan hukum yang tegas dan transparan. Lalu perbaikan pengawasan dan tata kelola perizinan sehingga hal-hal tersebut diminimalisir. Lalu ketiga, pemberdayaan dan edukasi masyarakat sehingga masyarakat sadar dan mengetahui bahwa hal-hal yang dilakukan oleh tambang-tambang tersebut bersifat ilegal dan merusak alam. Lalu terakhir, pelindungan kebebasan pers. Lalu untuk rekomendasi, kelompok kita menyarankan atau merekomendasikan penguatan regulasi dan penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan para oknum yang akan merasa terintimidasi dan takut untuk melakukan hal-hal ilegal dengan adanya penguatan regulasi dan penegakan hukum ini. Lalu pembentukan tim gabungan pengawasan dengan diawasinya hal-hal seperti tambang itu, para oknum-oknum yang ingin melakukan tindakan ilegal akan merasa tidak aman dan sehingga mereka mengurungkan niat untuk melakukan hal ilegal tersebut. Lalu selanjutnya, reformasi sistem perizinan tambang sehingga sistem perizinan tambang dapat lebih tertata dan terhindar dari hal-hal ilegal seperti tambang mengenai tersebut. Lalu terakhir, pengaturan zona larangan tambang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.